warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini ada lebih baiknya kita berdoa. Coba ketua kelasnya untuk memimpinkan doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Irep. Keterangannya? Keterangan. Coba nanti di WA ditanya mengapa Irep tidak masuk sekolah hari ini ya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, coba periksa di sekitar kalian. Kalau ada sampah silakan dibersihkan dahulu. Buang dulu, karena kalau tempat kita bersih maka kita akan merasa nyaman belajar. Sudah? Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran hari ini, biar lebih semangat, Ibu akan memberikan sebuah yel-yel semangat. Bisa dimulai? Angkat tangannya dulu biar semangat. Semangat! 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 Yes, hebat. Oh, terima kasih, tepuk tangan untuk itu. Oke, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, karena ini adalah materi baru tapi ada kaitannya dengan bab yang sebelumnya. Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat jenis-jenis ikatan kimia? Pengetahuan saya, Bu, ikatan kimia terdiri dari dua. Yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen. Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aziza. Berarti Aziza masih mengingat materi kita yang sebelumnya ya. Kemudian, jadi ikatan kimia itu ada ikatan, salah satunya sebenarnya ikatan kimia itu lebih dari dua, tapi ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Kemudian ada yang masih ingat bagaimana sifat-sifat dari ikatan ion dan ikatan kovalen? Oh ya, silakan Vina. Sifat senyawa ion berbentuk padat pada titik leleh. Lelehnya relatif tinggi dan bersifat konduktor. Kalau sifat senyawa kovalen itu pada suhu kamar bersifat cair. Senyawa kovalen non polar tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Vina. Benar ya. Jadi salah satu dari sifat-sifat senyawa ion dan senyawa kovalen itu nanti akan ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini yang salah satunya adalah tentang listriknya, yaitu bisa menghantarkan arus listriknya. Karena kita hari ini materinya adalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah pasti kalian setelah belajar ini bisa menjelaskan apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian bisa membandingkan sifat-sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang ketiga, kalian nanti bisa menganalisis mengapa larutan elektrolit itu bisa menghantarkan arus listrik, sedangkan yang non-elektrolit tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian juga kalian bisa membedakan daya hantarnya, karena setiap larutan itu tidak sama, walaupun dia sama-sama bisa menghantarkan arus listrik, dia beda cara daya hantarnya di dalam larutan. Kemudian nanti tujuan yang terakhir adalah kalian bisa mengelompokkan mana senyawa yang masuk ke elektrolit, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian, adapun manfaat kita belajar larutan ini banyak, karena nanti akan berhubungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, Ibu akan memberikan orientasi masalah. Orientasi masalah yang akan kalian buat rumusannya nanti di LKPD. Nah, silakan perhatikan video berikut ini.
video kali ini kita akan membahas materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, tapi sebelumnya, mari kita perhatikan fenomena berikut ini. Pada musim hujan, beberapa wilayah di Indonesia sering dilanda musibah banjir karena curah hujan yang sangat tinggi, sehingga banyak menenggelamkan perumahan penduduk. Nah, menyikapi kondisi banjir, pihak PLN segera mengambil tindakan cepat dengan memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah transformator atau trafo yang terendam air banjir. Nah, tahukah teman-teman mengapa pihak PLN mengambil tindakan tersebut? Apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat membahayakan penduduk? Atau pernahkah teman-teman mendengar informasi tentang larangan menangkap ikan menggunakan cara menyetrum? Larangan ini dilakukan karena penangkapan ikan dengan cara setrum dinilai mengganggu kelestarian sumber daya ikan, merusak lingkungan, dan membahayakan nelayan itu sendiri. Ketika nelayan mencari ikan di sungai atau di laut dengan cara menyetrum, di sekitar alat setrum tiba-tiba muncul banyak ikan yang mengapung karena mati. Nah, pertanyaannya, mengapa ikan-ikan di sekitar alat penyetrum bisa mati? Apakah air sungai dan air laut dapat menghantarkan arus listrik sehingga menyebabkan ikan-ikan mati dan membahayakan keselamatan nelayan? Nah, dengan mempelajari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, teman-teman akan memahami dua fenomena tersebut dan mampu memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, sudah diperhatikan videonya? Sudah. Nanti kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nanti silakan perhatikan LKPD-nya ya. Satu kelompok lagi ya. Coba mungkin ada yang dapat dua. Terima kasih ke kelompok dua. Jadi silakan baca petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Ya, ada wacana, kemudian berdasarkan video yang kalian perhatikan tadi, kamu buat sebuah rumusan masalah, kemudian ikuti langkah-langkah pengerjaan di dalam LKPD itu. Untuk mengerjakan LKPD ini, Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Ibu kalau ada yang kurang jelas. Silakan. Tulis nama kelompok, anggota kelompoknya ya, nama kelompoknya berapa, anggota kelompok. Ya, LKPD yang Ibu kasih. Sekarang jam 11. Jadi 11 lewat 10 menit kita mulai presentasi.
prestasi ya. Buat rumusan masalahnya dulu, kemarin Ibu sudah mengarahkan bagaimana cara membuat sebuah rumusan masalah. Kemudian nanti dari masalah yang kamu buat, silakan kamu cari apa solusi dari pemecahan masalah itu sendiri, ya. Rumusan masalahnya berdasarkan tayangan video tadi. Boleh menggunakan 5W1H. Apa, mengapa, bagaimana, itu cara merumuskan masalah. Banjir listrik dipadamkan tadi. Ya sama terus ini jawaban dari Ada yang ditanyakan? Lima menit lagi ya.
kurang jelas? Sudah selesai? Sudah selesai? Nanti silakan perwakilan setiap kelompoknya untuk maju di depan untuk menjelaskan hasil diskusi membuat rumusan masalahnya. Di sini perhatikan sistem penilaiannya, ibu akan melihat bagaimana keaktifan kamu ketika berdiskusi, yang mulai bagaimana cara kamu memberikan sebuah pertanyaan dan bagaimana kamu menanggapi ketika teman kamu bertanya, ya. Jadi ibu menilai dari proses diskusi kamu keaktifannya. Mengerti? Sudah siap? Kalau sudah siap, silakan perwakilan dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari tayangan video dan tema tentang pemadaman listrik ketika terjadinya banjir, permasalahan yang ditemukan kami adalah: A. Mengapa listrik dimatikan ketika banjir? B. Apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik? C. Bagaimana air dapat menghantarkan arus listrik? Jawabannya adalah: mengapa listrik dimatikan ketika banjir? Jawabannya, karena jika air bertemu dengan kabel listrik, maka akan terjadi resleting yang dapat memicu kebakaran dan ledakan. Kedua, apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik? Jawabannya, air banjir memiliki sifat elektrolit, mampu menghantarkan arus listrik meskipun tergolong dalam elektrolit lemah. Yang ketiga, bagaimana air dapat menghantarkan arus listrik?
Jawabannya, sebab air murni tersebut kekurangan elektron bebas, partikel subatomik yang memiliki muatan negatif. Namun begitu, kenyataan tidaklah bebas. Kebanyakan air telah bercampur dengan sedimen dan mineral yang membuat molekul air mengalami ionisasi lalu menjadikan air tersebut dapat menghantarkan arus listrik. Baiklah, itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Saputra, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya pada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan larutan? Jawabannya, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat berlarut, dan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut zat pelarut. Itulah kalau begitu saya puas dari jawaban. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah cukup bagus. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 memaparkan hasil diskusi kami. Identifikasi masalah dari banjir, dari pemadaman arus listrik ketika banjir. Hasil penyelidikan, pertanyaannya adalah mengapa listrik bisa mengalir di air. Yang kedua, apakah semua jenis air atau larutan bisa menghantarkan listrik. Yang ketiga, bagaimana kalau gula, garam, cuka, air jeruk, dan alkohol, apakah juga bisa menghantarkan arus listrik. Jawabannya, jawaban yang pertama, mengapa listrik menghantarkan air, karena ada banyak sekali senyawa seperti garam, kalsium, atau ion magnesium yang terkandung di dalam air. Jawaban yang kedua, apakah semua jenis air atau larutan bisa menghantarkan listrik? Tidak, karena terdapat dua jenis larutan, yaitu larutan elektrolit yang menghantarkan listrik dan larutan non-elektrolit yang tidak menghantarkan listrik. Jawaban yang ketiga, bagaimana dengan gula, cuka, garam, air jeruk, dan alkohol, apakah juga bisa menghantarkan listrik? Yang dapat menghantarkan arus listrik adalah garam, cuka, dan air jeruk saja. Hal ini dikarenakan garam mengandung garam, NaCl, dan cuka CH3COH, dan air jeruk asam karbosilat. Dapat menghantarkan arus listrik disebabkan karena zat elektrolit dapat terbuat menjadi ion sehingga pada larutan elektrolit gaya ditarik menaikkan molekul air yang masuk ke partikel zat cukup kuat dan memutuskan dekatan antar partikel zat sehingga partikel zat dapat lepas sebagai ion bebas. Kesimpulannya adalah, jadi pada kondisi banjir aliran listrik dapat dipadamkan karena air dapat menghantarkan arus listrik disebabkan oleh air banjir tercampur dengan senyawa seperti garam, kalsium, dan ion magnesium yang merupakan cairan elektrolit yang menghantarkan. Saya mau ditanyakan? Silakan berdiri ya. Saya ingin perhatikan, saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa yang menyebabkan larutan dapat bersifat elektrolit? Baiklah, saya ingin menjawab. Silakan saya wanita sekalian dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Kak di kelompok. Larutan elektronik adalah larutan yang dapat menghantarkan di dalam larutannya terdapat ion-ion yang bergerak bebas, sedangkan larutan non-elektronik tidak mengandung ion-ion sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Baiklah, apakah ada pertanyaan?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya lagi? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selka dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, mengapa suatu larutan elektrolit dapat bersifat elektrolit? Siap, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmawati. Saya perwakilan dari kelompok 5 larutan elektrolit lemah adalah larutan yang zat harusnya tidak terlalu sempurna. Jadi ion-ionnya sederajat elektrolit lemah hanya dapat menghantarkan sedikit arus saja. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, saya sangat terima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siaplah untuk kelompok 2. Baiklah. Tadi di kelompok 2 ini rumusan masalahnya yaitu bagaimana apakah semua larutan coba kelompok 2 apakah semua larutan bisa mengantarkan arus listrik itu pertanyaannya. Ya, Bu. Jawabannya tadi bahwa tidak. Jadi tidak semua larutan itu bisa menghantarkan arus Listrik. karena larutan ini berdasarkan daya hantar listriknya ada 2, yaitu ada larutan elektrolit dan ada larutan non Elektrolit. Yang bisa menghantarkan arus listrik itu adalah larutan elektrolit. Elektrolit. Kemudian larutan elektrolit ini juga ada 2, yaitu ada elektrolit kuat, kemudian ada elektrolit Lemah. Yang ditanyakan oleh kelompok 5 tadi, mengapa ada elektrolit lemah? Apa bedanya? Kan dia sama-sama larutan elektrolit. Ternyata di dalam daya hantar listriknya berdasarkan tujuan pembelajaran kita tadi, ternyata daya hantar listriknya berbeda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Mengapa bisa berbeda? Ternyata dari penjelasan kelompok 2 tadi mengatakan bahwa berdasarkan terurainya ion-ion yang ada di dalam larutan. Kalau dia terurai sempurna, maka akan dikatakan elektrolit kuat. Tapi nanti kalau dia terurai sebagian ion-ionnya, maka dikatakan elektrolit lemah. Oke, selanjutnya kelompok 3. Coba perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mewakili dari kelompok 2 dan akan menjelaskan hasil dari tayangan video dan wacana tentang pemadaman listrik ketika terjadinya banjir. Pertanyaan dan permasalahan yang ditemukan adalah yang pertama, mengapa ikan-ikan di sekitar alat penyetrum bisa mati? Jawabannya yaitu karena setrum ikan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencari ikan dengan memberikan suatu kejutan atau tegangan listrik yang dihasilkan oleh baterai api atau akumulator kepada ikan di air sehingga ikan menjadi lemas atau bahkan mati yang kemudian ditangkap oleh tukang setrum ikan ini. Dan permasalahan yang kedua yaitu apakah air dapat menghantarkan arus listrik sehingga menyebabkan ikan-ikan mati dan membahayakan nelayan? Jawabannya adalah ya. Air sungai dapat menyetrum ikan sebab air sungai mengandung banyak ion bermuatan terlarut yang dapat menghantarkan arus listrik ketika ada arus listrik mengalir seperti dari penyetrum ikan. Tetapi dalam air sulingan atau ketika air sulingan atau air murni H2O tidak terdapat kandungan seperti air biasa sehingga tidak ada ion di dalamnya. Dalam air sulingan hanya ada molekul netral yang tidak punya muatan apapun. Makanya air murni atau air sulingan tidak bisa menghantarkan listrik. Kemampuan suatu zat untuk terion dalam larutannya disebut derajat ionisasi. Zat elektrolit yang mempunyai derajat ionisasi besar mendekati 1 disebut elektrolit kuat.
Sedangkan zat yang derajat ionisasinya kecil mendekati 0 disebut elektrolit lemah dan derajat ionisasi 0 untuk larutan non elektrolit. Baiklah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Medalisi dari kelompok perwakilan dari kelompok 2 ini bertanya, apa peranan larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu perannya adalah Fungsi elektrolit dalam tubuh yaitu membuang limbah sisa metabolisme dari dalam sel, membawa nutrisi ke dalam sel, menjaga keseimbangan tingkat asam atau basa, pH tubuh, mengendalikan atau menyeimbangkan kadar air dalam tubuh. Terima kasih. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya plus untuk kelompok selanjutnya adalah Bella. Tadi untuk kelompok 3 ini mereka merumuskan masalah atau mengidentifikasi masalah dari penyetruman ikan ya. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat, bahkan sudah umum di masyarakat bahwa seringnya orang menyetrum ikan. Ternyata itu tidak boleh, karena itu akan merusak organisme-organisme yang ada di dalam air. Kalau misal hanya ikan yang akan diambil saja yang mati, mungkin nggak apa-apa, tapi kita tidak tahu ternyata di dalam air itu, dalam sungai banyak organisme lain. Nah, ketika kita melakukan penyentruman, maka organisme lain itu bisa berakibat fatal juga, dia bisa mati juga. Tapi kita tidak mengetahuinya. Itulah mengapa penyentruman ikan ini tidak diperbolehkan. Oke, selanjutnya kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang penyakit elektrolit dan non-elektrolit. Sebenarnya, rumusan masalahnya hampir sama dengan kelompok-kelompok lain, seperti wastafel listrik dimatikan ketika banjir. Apakah semua jenis air atau larutan bisa menghantarkan arus listrik? Tetapi di sini kami akan menjelaskan rumusan pertanyaan ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ciri-ciri larutan elektrolit adalah sebagai berikut. Senyawa ion, senyawa kovalen polar, berasal dari larutan asam atau basa kuat, berasal dari larutan garam atau asam kuat plus basa kuat. Ion-ionnya terionisasi sempurna, menghasilkan daya listrik yang baik. Ciri dari percobaan, nyala lampu hidup dan bergelembung gas. Ciri-ciri larutan non-elektrolit adalah sebagai berikut. Senyawa kovalen non-polar, tidak terionisasi, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ciri percobaan, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibagi menjadi dua sebagai berikut. Larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat yaitu larutan elektrolit yang mempunyai daya hantar listrik yang besar, sehingga pada uji elektrolit menyebabkan lampu menyala terang dan banyak gelembung di sekitar elektroda. Larutan elektrolit kuat dapat terurai sempurna atau hampir sempurna menjadi ion-ion dalam pelarutnya, dan umumnya menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang baik. Contoh larutan elektrolit kuat adalah larutan asam kuat HCl atau asam klorida, HDR, asam bromida, H2SO4 atau asam sulfat,
HNO3 atau asam nitrat bersekuat LiOH atau lithium hidroksida, NaOH atau natrium hidroksida, atau KOH kalium hidroksida, garam NaCl natrium klorida, dan KCl kalium klorida. Larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah yaitu larutan elektrolit dengan daya hantar listrik lemah atau kecil. Larutan elektrolit lemah hanya terurai sebagai kecil menjadi ion-ion dalam pelarutnya dan menghasilkan larutan dengan daya listrik yang hidup. Sehingga pada uji coba elektrolit menyebabkan nyala lampu redup atau hanya timbul gelembung biasa saja. Hal ini disebabkan tidak semua zat terurai menjadi ion-ion. Ionisasi tidak sempurna, sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion yang dapat menghasilkan arus listrik. Contoh senyawa yang termasuk elektrolit lemah adalah CH3, COOH atau asam asetat, NH4, OH atau amonium hidroksida, NH3 atau amonia, dan HCN atau asam sianida. Baiklah, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari penjelasan saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena larutan gula merupakan non-elektrolit yang tidak dapat menghasilkan ion-ion sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tapi mengapa berbeda dengan garam? Garam kan gula, juga dalam air. Tidak semua zat yang dalam pelarut dapat menghantarkan arus listrik karena gula tidak terionisasi di dalam listrik. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, segitu saja penjelasan dari kami kelompok 4. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Sedikit menarik ya pembahasan dari kelompok 4 ini karena ini sangat berhubungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata kalau kita sadari bahwa apa yang kita makan dalam kehidupan kita itu banyak hubungannya dengan kimia. Contohnya tadi pertanyaan dari Milda, mengapa gula tidak masuk ke dalam larutan elektrolit, sedangkan dia sama seperti garam. Garam itu termasuk di dalam larutan elektrolit. Artinya garam itu kalau kita larutkan di dalam air, dia bisa menghantarkan arus listrik. Kalau kalian ingin mencobanya di rumah, nanti silakan ambil kabel yang kabel colokan itu, ya, yang sudah kamu colok listrik, kemudian di ujungnya yang masih terbuka itu kamu celupkan ke dalam larutan garam yang sudah kamu buat. Ya, kamu misalnya ambil 2 sendok garam, kamu masukkan ke dalam gelas, kamu larutkan di dalam air, ya, kemudian sudah larut, kamu celupkan kabel listrik yang sudah kamu buat tadi, sudah dicolok ke listrik, kemudian ujungnya kamu celup ke dalam gelas yang air garam tadi. Kalau kamu perhatikan, nanti ada gelembung-gelembung yang akan timbul di dalam gelas itu. Itu menandakan apa? Bahwa garam itu bisa menghantarkan arus listrik. Tapi larutan garamnya, lelehan garamnya. Tapi kalau garamnya berbentuk bongkahan, artinya dia belum dilarutkan di dalam air, bisa menghantarkan arus listrik? Tidak. Artinya tidak, garam itu lelehan garamnya bisa menghantarkan arus listrik. Tidak, bukan berarti garam yang berbentuk padat tidak bisa. Nah, pertanyaan Milda tadi, bagaimana dengan gula? Gula larut di dalam air? Gula larut di dalam air? Larut. Ketika gula larut dalam air, itulah yang dinamakan larutan. Ketika garam larut di dalam air, itulah yang dinamakan larutan. Tetapi ketika dia tidak larut, apa contohnya yang tidak larut di dalam air? Batu, misalnya pasir. Kamu ambil pasir, kamu aduk, ya. Kemudian, apakah semua pasir bisa larut? Tidak. Ketika kita diamkan, maka pasirnya akan mengendap ke bawah. Artinya
membedakan mana zat A, mana zat B, itulah yang dikatakan larutan. Nah, di sini permasalahannya, gula dengan garam ini sama-sama larut di dalam air, sama-sama dikatakan sebuah larutan. Tapi dia gula tidak bisa menghantarkan arus listrik. Mengapa? Karena gula tidak terionisasi, Bu. Oh iya, benar Vina, bahwa gula itu dia tidak bisa terion atau tidak bisa membentuk ion-ion di dalam air, sedangkan garam bisa. Apa rumus senyawa dari garam? NaCl, natrium klorida. Dia akan membentuk ion-ionnya adalah Na dan Cl-. Sedangkan gula, apa rumus senyawa dari gula? Apa rumus senyawa dari gula? Gula itu termasuk ke dalam glukosa. Ya, apa rumus senyawa dari gula atau glukosa? C6? Apa? C6H12O. Itu glukosa? Atau? Iya. Apa rumus senyawa dari gula ini? C6H12O6. Ternyata kalau kita larutkan di dalam air, bentuk zatnya dia larut, tetapi dia tidak membentuk ion-ion atau dia tidak bisa terurai membentuk ion. Kalau dia tidak bisa terurai membentuk ion, berarti dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Sementara garam tadi dia terurai. Itu penjelasannya. Oke, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Silakan perwakilan dari kelompok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurhayati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sama halnya dengan kelompok 4, semua rumusan masalah yang kami buat sudah dijelaskan oleh kelompok 1 sampai kelompok 4. Dan untuk itu, di sini saya hanya menjelaskan reaksi-reaksi ionisasi pada senyawa-senyawa larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Contoh elektrolit kuat yaitu NaCl menjadi Na++Cl-, H2SO4 menjadi 2H++SO4 dan Na2SO4 menjadi 2Na++SO4. Berikutnya contoh elektrolit lemah yaitu cuka atau asam asetat. Seperti rumusnya CH3COOH menjadi CH3COO plus H+. NH4OH menjadi NH4 plus OH-. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dua Mimi, saya perwakilan kelompok 3. Apakah yang menyebabkan larutan non-elektrolit tidak mampu menghantarkan listrik? Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena zat non-elektrolit dalam larutannya tidak terdapat ion-ion, tetapi tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Langsung jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis reaksi ionisasi. Reaksi ionisasi. Tadi saatnya kalau ngomongnya NaCl kan? NaCl. Natrium klorida. Tapi sebelumnya kamu sudah belajar tentang unsur? Sudah kan belajar tentang unsur? Sudah.
Ion itu ada yang positif, ada yang Negatif. Kalau yang positif itu namanya adalah kation. Kalau yang negatif itu namanya adalah anion. Ya, anion. Positif kation, yang negatifnya anion. Itu yang dinamakan ion ya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan, jadi yang dinamakan reaksi ionisasi itu ini. Nah, jadi NaCl ini adalah garam. Jadi ternyata kalau kita menggunakan mikroskop atau yang alat untuk melihat benda yang lebih kecil lagi, ternyata ketika kita larutkan NaCl atau garam ini ke dalam air, ternyata garam itu selain dia larut di dalam air, dia akan membentuk ini Na+ dan Cl-. Kemudian H2SO4 ini adalah asam sulfat. Ya, asam sulfat ini adalah senyawa asam, nanti akan dipelajari di kelas 11. Nah, dia akan membentuk ion. Ion ini yang terbentuk 2H+ plus SO4 2-. Ini ion positifnya dan ion negatif. Kan kita tahu di dalam pelajaran fisika, ketika ion positif dengan negatif itu bertemu, maka akan terjadi aliran listrik. Sama seperti kalau kamu memasangkan baterai di senter ataupun di mobil misalnya mobil remote, maka kamu akan memasangkan sisi positif dengan negatif, bukan negatif dengan negatif atau positif dengan positif. Ya, karena sebenarnya kalau dihubungkan dengan kehidupan kita, positif itu bisa dikatakan laki, negatif itu bisa dikatakan perempuan. Ya, tidak ada pasangannya antara perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Ya, tidak akan terjadi sebuah kehidupan. Sama seperti di dalam kimia. Ketika bereaksi itu pasti positif dengan negatif, baru bisa terjadinya sebuah reaksi. Kemudian yang elektrolit lemah ini adalah rumus senyawa dari cuka. Cuka makan yang sering kita makan, ternyata dia termasuk ke dalam elektrolit lemah. Dia terurai membentuk CH3COM dan H+, tapi hanya sebagian saja ion dari CH3COM dan H+ ini yang terurai, sehingga dia termasuk ke dalam elektrolit lemah. Coba sebelum kita menyimpulkan materi kita pada hari ini, Ibu akan menayangkan video sedikit, video percobaan tentang larutan. Selanjutnya mari kita perhatikan ilustrasi gambar perbedaan larutan garam NaCl, larutan cuka atau CH3COOH, dan larutan gula atau C6H12O6 berikut ini. Garam NaCl merupakan zat elektrolit kuat sehingga dalam larutannya akan terion sempurna dengan reaksi NaCl terion menghasilkan Na+ ditambah Cl-. Sebagai ilustrasi, jika kita memasukkan 5 partikel NaCl ke dalam air, maka seluruhnya akan terion menghasilkan 5 ion Na+ dan 5 ion Cl-. Sehingga di dalam larutannya terdapat 10 ion yang dapat bergerak bebas dan mengantarkan arus listrik. Kemudian untuk larutan cuka atau CH3COOH merupakan contoh larutan elektrolit lemah
yang terionisasi sebagian dalam larutannya dengan reaksi CH3COOH terion menghasilkan CH3COO- ditambah H+. Nah, untuk zat elektrolit lemah ini, reaksinya adalah reaksi dua arah, di mana CH3COO- dan H+ yang dihasilkan dapat membentuk CH3COOH kembali, sehingga tanda panah yang digunakan adalah tanda panah dua arah seperti ini. Sebagai ilustrasi, misalnya CH3COOH memiliki derajat ionisasi 0,6 yang berarti 60%-nya terion dalam larutan, maka jika kita memasukkan 5 partikel CH3COOH ke dalam air, yang terurai hanya 60%-nya saja, yaitu 3 partikel, yang kemudian menghasilkan 3 ion CH3COO- dan 3 ion H+, sehingga di dalam larutannya terdapat 6 ion yang dapat bergerak bebas dan mengantarkan arus listrik. Untuk 2 partikel CH3COOH yang tidak terion akan tetap berbentuk molekul CH3COOH. Adapun untuk gula merupakan contoh zat non-elektrolit yang tidak terion dalam larutannya, sehingga jika kita memasukkan 5 partikel gula ke dalam air, maka di dalamnya hanya akan ada 5 partikel gula tersebut. Tidak ada ion yang dihasilkan. Berikutnya, untuk menguji daya hantar listrik ketiga larutan ini, kita dapat membuat rangkaian listrik dengan menghubungkan baterai, lampu, kabel, dan elektroda, kemudian mencelupkan elektroda ke dalam masing-masing larutan seperti ini. Untuk larutan garam, karena menghasilkan ion dengan jumlah paling banyak, maka daya hantar listriknya paling kuat, sehingga nyala lampunya terang dan akan muncul banyak gelembung gas. Untuk larutan cuka, karena jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit, maka daya hantar listriknya lebih lemah, sehingga nyala lampunya redup dan gelembung gas yang dihasilkan lebih sedikit. Nah, adapun untuk larutan gula tidak memiliki daya hantar listrik, sehingga lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas yang dihasilkan. Selanjutnya, zat apa saja yang bisa kita kelompokkan ke dalam zat elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Nah, pengelompokan ini bisa kita hubungkan dengan materi ikatan kimia yang sudah kita pelajari di semester 1. Jadi, itu merupakan kalau kita melakukan percobaan, maka hasilnya seperti itu. Jadi, nanti ada rangkaian listriknya. Ketika kita celupkan, maka di sekitar kabel yang kita celupkan itu akan timbul gelembung-gelembung gas. Kemudian lampu yang kita hubungkan itu dia akan menyala terang. Itu berarti dia termasuk elektrolit kuat. Kemudian kalau gelembungnya sedikit, lampunya tidak terlalu terang, artinya redup, berarti dia elektrolit lemah. Kemudian tidak ada gelembung, lampunya tidak menyala, berarti dia non-elektrolit. Jadi itu cara untuk menguji apakah larutan yang kita ingin tahu itu apakah dia bersifat elektrolit atau non-elektrolit. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Coba. Silakan, Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran antara zat terlarut dan zat pelarut secara umum disebut larutan. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena di dalam larutannya terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak mengandung ion-ion sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, terima kasih. Bersama Agung. Oke, jadi itulah kesimpulan materi kita hari ini, yaitu apa itu pengertian elektrolit. Kalian
sudah tahu. Kemudian jenis-jenis larutan elektrolit, ternyata ada elektrolit kuat, elektrolit lemah. Kemudian mengapa sebuah larutan itu bisa menghantarkan arus listrik? Juga kalian sudah paham. Kemudian apa saja contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang termasuk ke dalam larutan elektrolit atau senyawa elektrolit atau senyawa yang atau larutan non elektrolit. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Kemudian refleksinya, menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Menurut saya, pembelajaran hari ini menarik dan menyenangkan serta mudah dipahami karena penggunaan media pembelajaran dan metode pembelajaran yang menarik. Oke, terima kasih. Erpian Toro. Jadi selanjutnya Ibu akan melihat apakah benar yang dikatakan Erpian Toro mudah dimengerti sehingga nanti bisa terlihat dari hasil evaluasi yang akan Ibu lakukan hari ini. Kamu akan mengerjakan soal. Ini ada 4 soal. Soalnya menganalisis. Silakan jawab soal ini. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk menjawab soal. Buat nama kelas ya. Silakan jawab soalnya, yang kurang jelas silakan ditanyakan ke Ibu ya. Boleh berdiskusi di dalam kelompoknya dalam menjawab soal, tapi jangan kerjasama. Satu jam 1 menit.
Sudah? Satu lagi. Kalau sudah selesai nanti silakan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mengambil lembar jawaban dari soal yang ibu kasih. Kemudian dikumpulkan di depan ya. Nah, silakan kumpul dulu. Ya, silakan dikumpul perwakilan dari kelompoknya saja ya. Untuk mengambil soal dan lembar jawabannya. Sekalian kumpulkan LKPD yang kalian kerjakan tadi.
selanjutnya kita akan praktikum uji dari larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi nanti silakan kalian di rumah siapkan semua peralatan yang akan kalian butuhkan untuk praktikumnya ya. Oke, untuk hari ini, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa kembali. Silakan ketua kelas untuk kembali memimpin doa. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi menjelang siang, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam